Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merahayu, salam berhayu, Om Swastiastu, salam waras. Terima kasih atas kedatangannya beliau di sini, Romo Sepuh, Pak Yai, Gus Vicky, mungkin keluarga dari Pura. Terima kasih semuanya telah bisa menghadiri acara kita di sini. Juga terima kasih juga pula ke Pak Lurah saya, Pak Lurah Siswadi SP. Terima kasih atas izinnya untuk kita adakan acara di sini, dan beliau sangat mendukung sekali acara kita selenggarakan di sini. Mohon maaf, ini acara spontan Pedalasan yang Resi Ronggolawe yang bertempat di desa kita, Desa Gabat. Beliau telah melinggih di sini kata leluhur. Kita semua Rahayu, Swastiastu. Syukur alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini kita semua masih dipertemukan. Mungkin kami leluhur kita tanpa sengaja dan menjaga pulau piyambak itu jauh malam dan tidak ada persiapan sama sekali, akan tetapi Allah menghendaki bahwa kita dipertemukan di sini. Tadi disampaikan oleh perwakilan yang punya acara, Mas Agus Purnomo, bahwa kita akan berdoa bersama-sama mendoakan leluhur kita. Tapi kalau sempat dicanten ke beliaunya bahwa setelah bisa dapat mengadakan acara 2 hari 2 malam, alhamdulillah diberi kelancaran, aman, dan yang paling luar biasa kedatangan dari orang-orang luar biasa. Ini merupakan patut disyukuri. Nah, leluhur kita telah ikut serta untuk di dalam penyuksesan ini. Dari wong Jawa mari duwe gawe iku tutup gedhe. Berarti rasa syukur kita, maka kita akan mendoakan beliaunya waktu kita duwe gawe, kita juga sowan nyuwun pangestu. Selesai juga secara etika adat kita orang ketimuran juga kita akan menyampaikan doa kepada beliau, rasa terima kasih kita kepada beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya atas nama pemerintahan desa ini rasa terima kasih yang setinggi-tingginya. Ini kehormatan yang luar biasa. Kami didatangi Romo Sepuh dari Medang Mulan, Pak Yai kami Wali Talkin dari Torekot Sipigia. Ini pun tanpa ada komunikasi. Karena Fikri Mata Lembangun sana ini juga dari harinya komunikasi dengan Mas, ternyata hari ini juga ikut hadir. Termasuk ada Abah Kamirin dari sebelah Mata Lembangun sana. Ini luar biasa. Yang jelas semuanya gitu. Dari dulur-dulur, saya tidak bisa menyebut satu-satu, keluarga besar daripada putra layai Mbah Ronggon ini, alhamdulillah sangat bersinergi dan betul-betul pada malam hari ini malam yang luar biasa. Tanpa dikonsep, tanpa ada rapat, tanpa ada apa, tapi justru yang alami mengalir seperti ini. Inilah ayat dari Allah yang sesungguhnya seperti ini. Ini kehendak beliaunya, kehendak leluhurnya. Ini harus kita petik dari semua pelajaran yang ada. Maka rasa terima kasih kami sebagai pimpinan dari desa ini. Jarang sekali kita didatangi orang-orang yang seperti ini nih. Ini gak diundang secara resmi ini, tapi justru didapat ini luar biasa. Maka saya terima kasih yang setinggi-tingginya Romo dengan Pak Yai, dengan Gus yang lain. Tentunya kami tidak bisa banyak kata yang kami sampaikan, hanya rasa terima kasih. Mudah-mudahan hajat kita, termasuk khususnya hajat desa
yang pernah saya gagas, mumpung ada orang-orang yang suci, orang-orang yang bagus lahir batinnya, mudah-mudahan saya punya progres untuk alun-alun desa untuk kami programkan tahun 2023. Kula nyuwun pangestunipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya melihat seperti ini, saya ingat tahun 2015 kalau pas hitam. Hitam itu artinya kuat, keimanan yang kuat. Kita percaya dengan kita semua bersaudara. Bahkan di firman Allah sendiri pun disebutkan, hai orang-orang yang beriman, bukan hai orang-orang Muslim atau orang Islam. Iya. Berarti di situ kita semua sama. Siapapun yang punya iman, entah Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, semua sama. Tinggal kita sendiri yang mengembangkannya seperti apa. Jadi sesuai dengan yang tadi, kalau bisa kita agendakan, insya Allah dapat karomah dari beliau yang bersih Rondo Rawe. Dan mohon maaf sebelumnya, saya pesan ke pemuda-pemuda yang di sini, penerus-penerus beliau, jangan sampai kalian melupakan leluhur kalian. Karena apa? Beliau adalah buyut kalian. Saking aliran sujud mbah Bekti cabang 32 Kabupaten Gresik, larasipun wonten inggih wonten di Sandaker. Kula saking sujud mbah Bekti percaya antara Tuhan Yang Maha Esa ingkang wonten Gresik. Istri, para kiai, abah juga, para sesepuh, ini sepuh, haji sepuh, warga yang luar biasa, para keluarga besar dari bakti leluhur Medang Kamulan, dan tak lupa Pak Kades yang Romo banggakan, kan? Selama mulai jadi kepala desa Astungkare, bersyukur sama Tuhan leluhur, perkembangannya begitu besar terhadap apa yang ada di tempat ini, yaitu sembah bakti kita, para leluhur kita, ada yang Bapak Allah Stok Unden yang ada di sini, yang Resi Ronggolawi. Ada beberapa hal yang perlu kamu sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Acara ini begitu hikmat, luar biasa, dan penuh kebahagiaan bisa berkumpul begitu banyaknya yang ada di sini tanpa rencana yang matang. Dan kali ini sudah kehendak para leluhur kita. Tidak ada suatu kebetulan di dunia ini, sepanjang kaki kita melangkah di jalan kebenaran, di jalan dharma, kita akan selalu tertuntun ke jalan baik ke depannya nantinya. Bahwa seperti apa yang disampaikan tadi semuanya, kita lah bersaudara tatkala kita bicara leluhur. Yang leluhurlah bisa menyatukan kita. Kita harus bijaksana lagi, menghormati, mengakui bahwa kita adalah dari keturunan yang sama. Sedangkan agama yang kita anut sekarang ini semuanya mengajarkan cinta kasih dan semua mengajar kebaikan. Karena leluhurlah kita bisa duduk bersama di sini. Nah, begitulah luar biasa akhlaknya, hati nurani, tirakatnya para leluhur kita di zaman dulu. Dari Mataram kuno sampai Mataram baru, sampai sekarang kita rasakan ini. Karena leluhur kita tidak punya suatu peradaban yang tertinggi di belahan dunia, mungkin kita tidak bisa duduk bersama sekarang ini. Ini membuktikan bahwa leluhur kita begitu luar biasa, ya, dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita berbagai agama, suku, ras, ribuan jumlahnya. Kita mampu bertahan, mampu duduk berdampingan, mampu berdamai, mampu saling mengisi. Dan inilah suatu keindahan yang tidak dimiliki bangsa lain. Dan kita juga bersyukur kepada Bapak proklamator kita ini, dia bersama pejuang-pejuang, bukan Bung Karno saja, seluruh pejuang yang terlibat tentang kemerdekaan ini sudah melahirkan suatu pundi-pundi yang sangat luar biasa, sehingga kita pegang teguh, yaitu adalah Pancasila kita.
Ini adalah suatu panutan kita, pedoman kita ke depan melangkah dengan berbagai macam kebinekaan yang ada di sekarang ini. Kita mampu bersatu. Inilah rahmat yang begitu luar biasa yang dihadikan pada Sang Pencipta kepada kita semuanya. Mari kita rajut, kita bina kebersamaan ini untuk selanjutnya biar nanti anak cucu kita bisa merasakan kedamaian, tidak merasakan peperangan, ya, tidak merasakan kegaduhan, tidak. Kita merasakan kedamaian dengan kita yang hadir di sini ini selaku sesepuh, kini sepuh, aji sepuh yang diberikan mandat jenanu, yang diberikan mandat pengetahuan yang begitu luar biasa, kelebihan daripada mereka. Ayo curahkan semua pengetahuan ini untuk membawa menyebabkan suatu kedamaian dan kebahagiaan. Kami diskusi sama anak kami, Pak Agus, tidak ada Pak Kades, kamu yang di sini tentang acara yang di sini. Ya, kamu bilang, Pak Agus, kita acarakan Selasa Kliwon. Karena beliau minta Selasa Kliwon, tidak lagi minta yang hari lain dulu. Karena ini bukan cikal bakalnya daripada lahirnya petilasan nanti yang Resi Romolawi. Dan ini harus dihormati seperti Pak Kiai bilang. Ayo kita sepakati. Hari ini hari baik. Tidak ada lebih. Kenapa cari hari yang lain lagi untuk penghormatan kepada bakti leluhur. Seperti juga Pak Kades pahami. Sekarang kami keluarga besar di Medan Kamlang ada namanya suatu perhimpunan perkumpulan keluarga besar bakti leluhur. Nah, bakti leluhur ini kita bicara di tanah Jawa, bicara di tempat sini. Jadi leluhur yang kita doakan leluhur semuanya berbagai agama, bukan Hindu, bukan ini, semua yang merasa leluhurnya. Karena leluhur ini punya jasa besar dari kepada kita, dari orang tua kita, dari orang tua kakek nenek buyut terus ini kita doakan. Karena bagaimanapun mereka ini punya andil besar terhadap kelahiran kita ini. Sehebat-hebatnya kita kalau tidak menghormati orang tua, ya selesai kita. Sepintar-pintarnya kita, itu tetap hebat orang tua kok. Pangkat jabatan apapun yang kita sekarang punya ini orang tua yang hebat, walaupun orang tua tidak sekolah, tapi beliau luar biasa bisa menjadikan kita jadi orang pintar. Coba dari lahir kita nggak dipandu, nggak dikasih makan, nggak disekolahkan, kita bisa pintar nggak? Nah sudah sepantaslah waktunya kita susahkan waktu kita walaupun semenit untuk selalu bakti kepada orang tua ada leluhur kita. Nah termasuk yang ada di petilasan ini, Romo dari awal menyampaikan jangan ada kepentingan selain mendoakan leluhur, jangan ada permohonan di sini, jangan permohonan sifatnya kau bisa kesaktian, nyari pusaka, nyari apa, jangan menangkan DPR, menangkan bupati, jangan, itu musyrik begitu Romo itu. Ya, ayo doakan leluhur ini, mendoakan yang baik, ampunlah kesalahan mereka. Semoga dulu didamaikan di alam sana, karena mereka juga luar biasa jasa pada kita ini. Ayo doakan nih, jangan diminta sesuatu. Salah besar kita itu. Dan Romo sangat berbahagia bisa diterima di sini semuanya, para tokoh-tokoh semuanya, Pak Kades terutama. Mohon maaf mendadak Pak Kades dengan Agus. Romo yang kasih tahu, tolong Pak Kades kasih tahu Romo mau puja bakti Selasa Kliwon. Ya. Karena ini Selasa Kliwon, Romo anggap hari cikal bakalnya yang Resi Romo Rawi. Mudah-mudahan setiap setahun sekali Romo bisa seperti ini. Karena kami di Pura sedang melaksanakan setiap bulan kita bakti leluhur tanpa memandang agama. Yang penting tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada orang pintar, tidak ada bodoh. Yo, tulus hati kita mendoakan leluhur. Asal bersyukur nanti dengan doa yang terus ikhlas, mudah-mudahan leluhur mendapat tempat terbaik. Tetap indah pujalah Tuhan itu sendiri. Sudah disucikan Romo Sepuh Satya Buana Medan Kemuan, yang tersucikan Bapak Kiai, Gus Vicky, kemudian Abah, dan juga para pinanggi lanang istri, dan yang terhormat Bapak Kades, yang sangat Bunda hormati, Bunda kasihi, Bunda cintai, Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini telah hadir duduk bersama di tempat yang sangat suci. Sudah banyak sekali yang disampaikan beliau-beliau yang luar biasa ini. Rasa haru tentunya kita bisa rasakan bersama. Tanpa sebuah undangan, tanpa sebuah rencana,
di sini semua bisa hadir dengan kebersamaan satu rasa. Siapakah yang mengundang pada hari yang sangat suci ini? Tentunya para leluhur kita yang maha kasih. Begitu hebatnya para leluhur kita. Dan tentunya yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang terpilih, di mana sebelum sampai di tempat yang suci ini sudah menjalankan yang namanya laku spiritual, yang tentunya seluruh hidupnya dicurahkan untuk mencapai kebenaran. Semoga dengan ikatan yang sudah disatukan para leluhur pada malam hari ini akan semakin membuat kita semua kokoh, semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan semua adalah tuntunan cinta kasih Beliau. Jika kita bicara agama apapun akan mengajarkan kebaikan. Pada saat kita bicara leluhur, semua adalah saudara. Wasum dewam kutum bakam, bahwa sesungguhnya kita semua bersaudara. Dan kita terlahir dari satu sumber, yaitu kedua orang tua kita, yang diberikan kepercayaan yang maha agung. Beliau, tanpa orang tua kita sebagai Tuhan yang nyata, kita semua tidak bisa terlahir ke dunia ini. Apapun agamanya, Bapak Ibu sekalian, miring, monggo kita eling kembali dari mana kita terlahir dan harus kemana kita berpulang. Pada saat kita mengingat itu, maka kita akan eling dengan jati diri kita. Apa sesungguhnya tujuan dari hidup kita? Pada saat kita fokus kepada tujuan, maka segala ujian pun akan bisa terlewati. Dan tatkala kita fokus kepada ujian, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, mari kita bergandeng tangan, saling menguatkan, membangun kekeluargaan, persaudaraan dengan cinta kasih, agar persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat kita cintai, Nusantara ini akan kembali berjaya. Tanpa kita bersatu, kita tidak akan mampu untuk meraih kembali kejayaan yang sudah diperjuangkan para leluhur kita. Bapak Ibu sekalian, Haji Sepuh, Ibu Sepuh yang sangat mulia, kesempatan yang sangat mulia ini, Bunda mewakili hati seorang ibu. Ibarat semesta raya ini ada rohnya, tanpa semesta tentunya tidak akan ada kehidupan. Monggo sejenak kita akan hening. Monggo semua ingat kepada kedua orang tuanya masing-masing. Kita bayangkan perjuangan orang tua kita, mempertaruhkan diri beliau, bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk kelahiran kita. Sudahkah kita mampu untuk membalas semua budi baik beliau? Tentunya sehebat apapun diri kita, kita tak akan pernah mampu untuk membalas semua budi baik beliau. Mari kita jadikan diri kita diri yang rendah hati, diri yang sederhana, agar senantiasa kita mampu merasakan sentuhan kasih beliau menyatu di dalam diri kita yang sejati. Nyawa engkau pertaruhkan dirimu untuk kelahiran kamu ke dunia ini.
takkan pernah mampu untuk membalas semua budi baikmu. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi, memayu hayuning diri, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning nusa bangsa lan agama, memayu hayuning wono. Jaya Jaya Wijayanti, Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti. Kejayaan akan datang. Segala bentuk keangkara murkaan, keserakahan dan kesombongan hanya mampu dikalahkan oleh kelemah lembutan dan cinta kasih. Sang bapak pergi pagi, pulang malam, bahkan tidak pulang berbulan-bulan, hanya untuk mencari sesuap nasi untuk putra putrinya. Bagi seorang ibu, 9 bulan 10 hari kita ada dalam kandungannya. Sampai nyawa pun mereka korbankan untuk melahirkan putra putrinya. Bagi seorang pendahulu kita, para pejuang kita, para leluhur kita yang ada di Nusantara ini, mereka berjuang, nyawa mereka korbankan untuk memerdekakan bangsa ini. Kita sebagai warisan kepada generasi penerus, begitu luar biasa leluhur kita mengorbankan nyawanya, dan kita bisa merasakan kemerdekaan, bisa duduk dengan damai sekarang, bisa menikmati alam semesta yang ada di Nusantara. Begitu luar biasa. Kita tidak pernah mampu bisa membalas budi baiknya para leluhur kita. Untuk para leluhur kita yang ada di Nusantara, khususnya leluhur yang ada di Dapet, yang sudah luar biasa. Leluhur yang ada di Dapet ini yang Resi Romo lain bersama leluhur-leluhur yang lainnya, kita bisa menikmati, kita bisa tidur nyaman, kita bisa bekerja dengan damai, kita bisa berkumpul sama keluarga. Begitulah harapan leluhur kita, biar kita bisa merasakan kedamaian. Begitu, mari jaga bangsa ini. Begitu juga anak cucu kita ke depannya, mereka damai, mereka bahagia, bisa merasakan damai yang begitu luar biasa. Mari kita berjuang, mari kita merajut kebinekaan ini menuju Nusantara yang lebih jaya lagi.